kuasa-Mu memenuhi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kemuliaan-Mu yang semakin besar Engkau akan nyatakan bagi setiap kami, sehingga setiap kami akan menjadi terang, menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Engkau menuntun setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar pujian menyebarkan, berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga setiap kaum warga mau membawa persembahan bagi-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari setiap kaum warga, mari kita maju ke depan. Kita mau bawa persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami persembahkan setiap kaum warga boleh datang di tempat ini membawa persembahan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Biar itu menjadi kerinduan setiap kita juga untuk berada terus dekat hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari pergunakan waktu yang singkat. Mari setiap kaum waka yang tergabung di dalam kaum waka, mari ke depan. Kita mau persembahan bagi Tuhan. Haleluya.
istimewakan hari Rabu setiap jam 4 sore. Mari bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan, mengiring Yesus, biarlah itu menjadi kesukaan hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Biar bukan hanya dari mulut bibir saja saudara kita menyatakan, ku lepas semua hakku untuk. Biarlah benar-benar kita lepaskan semuanya, hak kita, keinginan kita, kerinduan kita. Biar kerinduan Allah lebih nyata dari setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terus kami mau menjadi bencana yang siap dibentuk. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan lewat setiap sisi hidup kami. Sisa umur yang Tuhan masih percayakan bagi setiap kami, bukan hanya dari mulut bibir kami, tapi dengan segenap hidup kami menyerah, dengan segenap kekuatan yang Tuhan beri, dengan segenap akal budi kami. Benar-benar kami mengasihi, kami meletakkan setiap tahap kami. Engkau yang berdaulat, Engkau yang bekerja dalam setiap kami, Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi oleh Roh-Mu yang di dalam kami, Tuhan. Sebab kekuatan di jiwa kami hanya ada di dalam-Mu, ya Allah.
penyembahan kami. Hati-Mu disukakan ya Tuhan. Kami juga bersyukur boleh menikmati hadirat-Mu. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami lebih daripada segala-galanya ya Tuhan. Terlebih lewat hidup kami, kami juga rindu menyenangkan hati-Mu. Sebab hidup kami dalam beribadah dengan hidup sehari-hari tidak lagi terpisahkan Tuhan. Sebab itu perlengkapi kami, supaya kami dalam hidup kami sehari-hari boleh tetap mata kami tertuju kepada-Mu, kepada firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati secara nyata hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur untuk roh hikmat, roh wahyu dan pengertian, untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu. Kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana hidup dalam hukum Taurat, perbedaannya dengan hidup di perjanjian baru. Masih ingat Bapak Ibu? Lalu kita lihat dari mana asal muasal melakukan hukum Taurat itu. Ketika orang Israel menantang Tuhan, apapun yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Padahal ada 350 lebih perintah Tuhan yang tidak boleh tidak dilakukan. Lalu ada 250 lebih perintah Tuhan yang berkata jangan. Itu hukum Taurat yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Itulah hukum perjanjian lama. Ingat, perjanjian itu selalu bisa digenapi kalau ada dua pihak, pihak Tuhan dan pihak bangsa Israel. Pihak Tuhan sudah pasti bisa menggenapinya. Tetapi pihak Israel, bangsa Israel, apakah bisa menggenapinya? Sebab gagal melakukan satu hukum Taurat berarti gagal melakukan semuanya. Lihat, setelah itu kita mundur, maju. Waktu Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 6-9, wow, dalam hal melakukan hukum Taurat aku tidak bercacat, dikatakan. Tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus, baru dia menyadari. Dalam Roma 7 ayat 14-15 dia berkata, hukum Taurat itu tidak bisa mengatasi tabiat dosa. Sebab apa yang baik yang ingin kulakukan, justru yang tidak baik itu yang berasal dari tabiat dosa, kodrat dosa, itu yang dilakukannya. Dia nggak bisa menundukkannya. Lalu mundur lagi. Martin Luther, maju lagi. Martin Luther, dia berusaha menggenapi semua firman Tuhan, tetapi dia mengalami frustasi. Dia menghitung kegagalannya melakukan firman Tuhan. Hari ini dia berhasil melakukan firman Tuhan, besok gagal.
Pagi ini dia berhasil melakukan firman Tuhan, sore nanti gagal. Sampai dia mencambuk dirinya sendiri sampai berdarah-darah. Itu Martin Luther. Lalu dia tidur secara ekstrim di suhu ruangan di mana musim dingin terjadi, sampai dia merasa lemah. Lalu teman-temannya datang untuk menolong dia. Itu Martin Luther. Sampai dia ketemu ayatnya Efesus 2 ayat 8, bahwa keselamatan bukan karena perbuatan tetapi karena iman kepada Kristus Yesus. Itu zaman Martin Luther, 1500 tahun zaman kegelapan gereja telah terjadi. Waktu era agama Katolik menjadi negara agama di Roma Katolik, 1500 tahun. Orang Katolik membunuh Martin Luther karena Martin Luther menemukan bahwa hidup ini hanyalah anugerah. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan adalah anugerah, bukan karena perbuatan. Kita tahu di agama Katolik, terkhusus waktu itu, doa pengampunan dosa harus pergi kepada pastor, tidak bisa langsung sendiri kepada Tuhan. Lalu mundur lagi, maju lagi. Suster Teresia, Ibu Teresia, yang terkenal pelayanan kasihnya di Kalkuta, di India, menangani orang yang penyakit lepra. Dia tidak merasa jijik, wow, terkenal, pelayanannya tidak bisa digantikan oleh tokoh siapapun. Tetapi dia merasa kekosongan di akhir hidupnya. Dikatakan kekosongan itu tidak bisa menyentuh jiwanya. Itu statement terakhir daripada Ibu Teresia. Dia merasa gagal, padahal pelayanannya pelayanan kasih. Tetapi dia sendiri merasakan kekosongan. Dia tidak merasakan kasih Tuhan. Nah lihat, Roma 11 ayat 32 mengatakan bahwa semua orang telah dikurung Tuhan dengan ketidaktaatan, supaya mereka menikmati kemurahan Allah. Jadi kalau kita mengandalkan ketaatan kita secara pribadi, istilahnya begini, yang tanpa sadar dilakukan gereja karismatik hari-hari terakhir ini, yaitu berusaha menyogok Tuhan dengan puasa, dengan melayani, dengan apa semua segala macam, menyogok Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kudus yang kita lakukan supaya Tuhan mengasihi kita. Dengar Bapak Ibu, Tuhan telah mengasihi kita sempurna. Amin. Sempurna kasih Tuhan. Dia tidak bisa disogok. Kalaupun kita melayani, kalaupun kita berdoa, membaca Alkitab, itu membuktikan kita mengasihi Tuhan. Bukan untuk menambahi supaya Tuhan mengasihi kita. Kita harus mengenal Tuhan kita dengan benar. Lalu kita pun bisa mengenal pribadi kita. Jadi jawabannya adalah semuanya karena kasih karunia. Nah itu perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian baru mengatakan bahwa hidup mereka aku angkat menjadi umatku dan tidak mengingat lagi dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Dan aku akan menulisi hukumku di dalam akal budi mereka. Nah itu perjanjian baru. Nah sekarang mari kita lanjutkan lagi, yaitu bagaimana kita menyadari hadirat Tuhan setiap waktu. Nah saya ingatkan kembali kebenaran firman Tuhan yang saya bagi 1 bulan yang lewat. Bapak Ibu ini berseri ya, 1 bulan yang lewat, yaitu tentang bahwa kita sudah ada bahkan sebelum Adam ada di dunia ini. Masih ingat itu Bapak Ibu?
Kita secara roh telah dikandung Bapa kita di dalam roh. Efesus 1 ayat 5. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 3 mengatakan sebelum dunia dijadikan. Nah, lihat ya, dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga sebelum dunia dijadikan. Artinya secara roh sebelum dunia dijadikan, sebelum Adam ada, kita telah dikandung oleh Bapa kita sebagai anak-anaknya secara rohani. Nah, waktu Tuhan ingin memperlebar kerajaannya, Dia memperlebar kerajaannya di muka bumi ini. Lalu supaya kita bisa berkuasa atas bumi ini. Bedakan kita berkuasa, Tuhan Maha Kuasa. Supaya kita bisa berkuasa atas bumi ini, maka kita diberikan pakaian yaitu tubuh. Jadi sesungguhnya kita manusia roh adanya. Berpakaikan tubuh. Sama seperti orang pergi ke planet Mars, ke bulan, keluar angkasa, mereka harus berpakaian astronot. Nah begitu. Nah demikian waktu Tuhan menyatakan pribadinya di muka bumi ini, Dia pakai rahim Maria untuk melahirkan tubuh Yesus. Jadi kita memerlukan tubuh. Tetapi sebetulnya kita bukan manusia daging, tetapi kita adalah manusia roh adanya. Amin. Nah kita akan belajar bagaimana kita mengenal diri kita sebagai pribadi yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Nah seringkali orang percaya salah dalam hal menjalankan kehidupan ini. Ketika seseorang tidak menyadari, kita berbicara orang Kristen dulu ya. Ketika seorang Kristen tidak menyadari bahwa hidupnya terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh, maka dia akan sangat bergantung kepada kehidupan dagingnya. Kehidupan daging bukan berarti kehidupan dosa. Kehidupan daging artinya bersangkut paut dengan 5 panca indera. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikecap, apa yang dirasa. Satu lagi apa? Apa yang dirasa, nanti carilah. Ya 5 itu. 5. Itu artinya hidup dalam daging. Nah lihat, seringkali orang Kristen atau orang percaya tidak menyadari bahwa kita hidup dalam roh. Nah kita lebih menyadari hidup dalam daging. Sementara itu Yohanes pasal yang Yohanes pasal 3 ayat 6. Ini firman Tuhan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itu terpisah adanya. Itu terpisah adanya. Nanti yang menghubungkannya adalah jiwa. Jadi di tengah-tengah. Oh, kurang besar ya. Ini tubuh, ini jiwa, ini roh. Terpisah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itu terpisah. Nah, nanti dia akan dihubungkan oleh jiwa.
Jadi orang Kristen, orang percaya yang tidak menyadari hidupnya terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh, akan berjalan dengan tubuh dan jiwa, yaitu lewat indera. Makanya kita sering mengatakan bahwa hiduplah dengan yang di dalam, bukan dengan dari luar. Kalaupun kita mengalami kehidupan dari luar, kita kan bisa merasakan tekanan, masalah, atau juga sukacita, atau juga damai sejahtera. Nah, kita selalu libatkan yang di dalam. Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang tinggal di dalamku. Nah, lihat, kita bahas dulu antara tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita bisa merasakan sama seperti biasalah, ya. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan, mengecap, semuanya. Itu tubuh, itu pekerjaan tubuh. Nah, pekerjaan jiwa apa? Jiwa kita tidak bisa lihat, tetapi kita bisa rasakan. Misalkan saya berkata-kata lewat handphone kepada seseorang jarak jauh, tetapi perkataan saya yang saya ucapkan kepada orang tersebut lewat handphone itu bisa mempengaruhi emosi dan perasaan dari orang yang menerima handphone, dan sebaliknya. Amin. Pikiran perasaannya bisa terpengaruh sekalipun tidak kelihatan orangnya. Nah, itu jiwa. Tetapi roh nggak bisa dideteksi oleh kasat mata ini, nggak bisa. Sebab apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Roh hanya bisa dideteksi lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, gitu. Roh hanya bisa dideteksi lewat kebenaran firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini yang mengatakannya Tuhan Yesus. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah firman. Jadi supaya kita bisa mendeteksi keadaan roh kita, kita harus melihatnya lewat firman. Amin. Tidak bisa lewat sekitar. Memang Tuhan bisa berbicara lewat kejadian demi kejadian, tetapi itu bicara lewat intuisi, lewat firman juga. Ingat masih 3 fungsi roh. Yang pertama itu intuisi. Kita bisa mengerti kehendak Allah tanpa belajar. Itu roh wahyu dan hikmat. Dia berbicara lewat intuisi, 3 fungsi roh. Lewat hati nurani. Ketiga lewat persekutuan. Itu sudah kita belajar di masa lalu. Amin. Nah, lihat. Jadi kondisi rohani kita hanya bisa dideteksi lewat firman Tuhan. Nggak bisa dideteksi lewat kejadian sehari-hari. Nggak bisa. Lewat perbuatan nggak bisa. Nah, perlu kita ketahui bahwa roh kita telah ditebus oleh Tuhan waktu kita lahir baru. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui bahwa dosa kita telah ditebus oleh Tuhan 2000 tahun yang lewat. Amin. Kita belum lahir, kita belum hadir, kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita punya iman. Amin. Kita tidak mati lagi oleh dosa pelanggaran kita. Semua dosa pelanggaran kita
telah diampuni oleh Yesus di kayu salib. Darahnya telah membayar kita dengan lunas. Amin. Nah, sekarang yang perlu, waktu kita mempelajari roh, jiwa, dan tubuh, yang perlu sangat kita sadari adalah bahwa roh kita telah ditebus sempurna. Tetapi jiwa dan tubuh kita belum. Waktu kita lahir baru, jiwa kita gimana? Yang tidak tahu matematik tiba-tiba tahu matematik juga? Tiba-tiba pintar nggak waktu lahir baru? Enggak. Waktu lahir baru kita gendut, tiba-tiba kita minta kurus, kita langsung kurus begitu? Enggak. Tubuh dan jiwa kita belum mengalami perubahan, tetapi roh kita itu sudah mengalami perubahan sempurna. Di sini titik poinnya. Banyak orang Kristen, orang percaya yang belum menyadari, mungkin sudah pernah didengar. Coba kita buka 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sudah sering mendengar ini, ayat ini, tetapi penerapannya belum terlalu dimengerti orang Kristen, orang percaya. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, artinya siapa yang telah mengundang Kristus dalam hidupnya, menerima Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan dalam hidupnya, dia adalah ciptaan baru. Ini dikerjakan di dalam roh, jiwa, atau tubuh. Ayo. Ciptaan baru itu di mana? Dalam roh. Kita sudah bahas tadi kan, jiwanya tidak berubah kan? Yang bodoh tidak jadi pintar, yang pintar tidak jadi bodoh. Betul nggak Bapak Ibu? Tubuhnya juga, yang gemuk tetap gemuk, yang kurus tetap kurus. Berarti ini terjadi di dalam roh. Coba katakan kiri kanan, rohmu telah jadi baru. Rohmu telah jadi baru. Ini kenyataan yang perlu kita sadari, kita kembangkan, supaya kita boleh menyadari apa yang telah kita bahas 1 bulan yang lewat. Kita menyadari bahwa hidup sehari-hari kita tidak berbeda dengan hidup dalam beribadah. Amin. Waktu kita menyadari bahwa kita terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Nah, seringkali kita merasakan tidak ditolong oleh Tuhan, ditinggalkan oleh Tuhan, karena kita memakai 5 panca indera kita. Padahal firman Tuhan, kita mendeteksi tadi kehidupan rohani kita dengan firman Tuhan, betul? Ya, kita mendeteksi kondisi roh kita itu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Immanuel. Dia Allah beserta dengan kita. Aku menyertai engkau sampai kesudahan. Itu kondisi roh kita. Halo Bapak Ibu. Itu kondisi roh kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu kondisi roh kita. Itu dulu yang perlu kita sadari. Nanti Bapak Ibu lanjut Efesus pasal 1 mulai ayat 3 sampai ayat 14. Itu banyak sekali dikatakan di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Artinya, lihat,
waktu kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan sebagai Tuhan dalam hidup kita, itu artinya kita di dalam Kristus. Nah, tapi coba buka Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Ini lebih dahsyat lagi. Mari kita baca sama-sama. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sungguh lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala jemaat, yaitu kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam siapa? Di dalam Yesus. Sekarang Yesusnya di mana? Itu pertanyaannya. Sekarang Yesusnya di mana? Di dalam hidup kita. Apa yang kita baca tadi, seluruh keberadaan Allah, kepenuhan Allah ada di dalam Kristus, dan Kristus itu telah hadir di dalam hidup kita. Amin. Itu kenyataan kita hidup dalam roh. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Mau penderitaan, mau sakit penyakit, mau kekurangan kemiskinan, tidak bisa mempengaruhi kita. Kalau kita menyadari Yesus Kristus, yaitu seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Kristus, dan Kristus itu sudah ada di dalam roh kita. Amin. Itu kebenaran. Makanya kalau Bapak Ibu menghadapi persoalan, kita sebetulnya sedang menghina Yesus waktu kita mengalami ketakutan. Waktu Martin Luther sudah menemukan kebenaran ini di zaman 1500 tahun, gereja masuk kegelapan. Martin Luther dibunuh oleh gereja Katolik, pemerintahan gereja. Dibunuh untuk dibunuh. Oleh karena Martin Luther, seisi dunia terpengaruh bahwa kita diselamatkan oleh karena iman. Satu ketika Martin Luther tidur, lalu iblis menunjukkan wujudnya. Benar-benar kelihatan wujudnya. Iblis digelitikin kakinya, diganggu dia tidur. Dia bangun, dia lihat, kamu aja iblis, tidur lagi ya, tidur. Lalu satu ketika, di lain waktu lagi, iblis datang mengganggu. Dia ambil botol tinta, dilempar iblisnya. Bagaimana dia menyadari Kristus ada di dalam dia? Tidak perlu takut. Amin. Tidak perlu takut. Kalau kita ulangi baca Kolose 1 ayat 15 sampai 18 tadi, segala sesuatu diciptakan di dalam dia. Baik pemerintahan, baik dunia yang akan datang,
baik waktu ada di dalam dia, dan dia sekarang ada di dalam kita. Oh, luar biasa. Amin. Amin. Apa artinya ketika Yesus di kayu salib berkata, sudah selesai? Apa artinya? Ada dua artinya. Yang pertama, setiap dosa pelanggaran kita semua sudah selesai dipikul oleh Yesus di kayu salib. Amin. Termasuk sakit, penyakit, penderitaan kita, semuanya. Kalau Tuhan, bukan Tuhan izinkan, nggak cocok bagi ini menurut pengertian yang baru. Kalau kita mengalami sakit penyakit, kalau kita dikatakan dokter, usiamu 3 bulan lagi karena penyakit kanker, kita dengar lewat telinga, betul? Apakah kita sepakat dengan yang kita dengar dengan telinga, atau dengan Tuhan yang berfirman bahwa kita harusnya mengalami kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus? Tetapi kenyataannya kita sedang mengalami sakit. Artinya kita sedang berperang, berjuang untuk mengalahkan sakit penyakit. Saudara tinggal pilih, mau percaya kata dokter atau kata firman Tuhan. Banyak mujizat sudah terjadi, bahwa dokter telah memvonis 1 bulan lagi usiamu. Siapa dia bisa memvonis? Siapa dia bisa menentukan nyawa seseorang? Siapa dia? Dia bukan pencipta. Dia hanya dokter yang punya ilmu pengetahuan, dan dia tidak bisa meraba kondisi rohani. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit, kita sedang berjuang mengalahkan sakit penyakit. Amin. Kita tidak sepakat dengan perkataan dokter. Memang fakta kita mengalami sakit penyakit, tetapi saya lebih percaya kepada Tuhan yang mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Amin. Nah, karena firman itu telah ada di dalam kita, semuanya janji-janji Tuhan, segala berkat rohani di dalam surga, bahkan sudah tersedia bagi kita sebelum dunia dijadikan. Kepada kita siapa? Anak-anaknya. Wow, itu luar biasa. Nah, kalau kita bahas secara roh lagi, wow, itu luar biasa. Melihat Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Ini kita bicara tentang roh lagi. Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Ini dikerjakan di dalam mana? Roh, jiwa, atau tubuh kita? Kelepasan kekal. Roh. Jiwa kita nanti kita bahas. Tubuh kita masih mengalami perubahan. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat,
akan menyucikan hati nurani. Hati nurani di mana? Di roh. Itu 3 fungsi roh: intuisi, hati nurani, dan persekutuan. Lihat, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Makanya kita dikatakan menyembah Bapa dalam roh. Roh itu yang telah ditebus terlebih dahulu, telah disempurnakan oleh Tuhan, supaya kita boleh bersekutu dengan Bapa. Sebab syaratnya menyembah Bapa adalah dalam roh dan kebenaran, bukan dalam jiwa. Makanya Daud mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, jangan hanya rohnya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh. Oh ya udah ya, 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi penebusan Tuhan atas hidup kita di dalam roh dan sifatnya kekal. Amin. Amin. Itu harus kita sadari. Itu kekuatan kita sebagai orang percaya. Semua agama di luar agama Kristen tidak ada yang mengajarkan ini. Mereka mengajarkan hanya sebatas jiwa. Makanya psikologi membahas tentang humanisme. Prinsip humanisme artinya fokusnya adalah human, orangnya tidak memerlukan Tuhan. Padahal firman berkata, Kristus adalah center kita, pusat perhatian kita. Bukan hidup kita lagi, tetapi Yesus Kristus yang hidup, yang tinggal di dalam kita. Nah, satu ayat lagi tentang roh. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Coba ulang. Ya, kita baca. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Sampai di situ dulu. Karena kuasa ilahinya telah. Ini banyak sekali dalam kata-kata perjanjian baru. Kata telah. Jadi itu telah dikerjakan di dalam roh kita. Ya, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Lihat, oleh apa? Pengenalan kita. Pengenalan. Makanya kita terus belajar bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab lewat pengenalan kita akan Tuhan, kita memperoleh anugerah yang telah disediakan di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, ayat 4, lihat. Dengan jalan itu, artinya dengan jalan pengenalan kita akan Dia, kita menerima kuasa itu. Ya,
Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Itu di dalam Kristus Yesus juga. Dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan yang kita kerjakan nanti, ini yang dikerjakan di dalam jiwa, itu kodrat ilahi. Kalau roh kita telah ditebus oleh Tuhan, amin. Nah, kalau jiwa kita, itu yang kita perlu kerjakan, keselamatan kita di dalam mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kalau kita sudah berhasil memiliki kodrat ilahi, mematikan kodrat dosa, mesin pembuat dosa itu telah mati, digantikan dengan mesin pembuat hal-hal yang ilahi. Makanya kita bisa mencapai hidup kudus dan tak bercacat celah. Nah, lihat, itu bisa kita peroleh semuanya kalau kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Coba katakan kiri kanan, jangan berhenti mengenal Tuhan. Jangan berhenti mengenal Tuhan. Oke, sampai di situ tentang roh, tentang jiwa kita singgung sedikit. Seperti tadi saya katakan, saya bisa mempengaruhi saudara walaupun saudara tidak lihat. Nah, seringkali kita juga percaya kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Misalkan tentang virus corona, kita melihat tak? Kita lihat tak virus corona? Tetapi bagaimana caranya kita untuk menggagalkan pekerjaan virus corona? Cuci tangan pakai sabun. Kita bisa melihat pohon bergoyang kiri kanan. Kita percaya, walaupun kita tidak lihat dengan panca indera kita, tapi kita percaya ada angin yang tidak kelihatan membuat dia goyang. Nah, lihat. Begitu juga dengan pekerjaan antara roh, jiwa, dan tubuh. Kita tidak bisa mendeteksi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita bisa deteksi dari firman Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan orang-orang rohani bisa menilai orang-orang duniawi. Sebaliknya tidak bisa. Orang duniawi tidak bisa menilai orang-orang rohani. Jadi kita sangat berbahagia. Tuhan percayakan kelebihan. Kalau orang dunia mengatakan indera keenam, saya pernah bertemu, saya sudah pernah saksikan di dunia dengan seorang agama Muslim, tetapi dia masih pengikut kejawen. Dia bisa panggil suhunya, gurunya dalam 3 hentakan kaki. Nah, waktu kami bertemu di Sagulung, di pasar Sagulung, di warungnya, warung istrinya, wow, dia menjabat tangan saya. Saya merasakan bisa ada aura sama Bapak. Aura apa? Saya bilang, saya sudah tangkap secara spirit. Saya memang sudah sering kunjungi warung itu. Saya sengaja makan di warung itu. Memang sudah ada yang diarahkan oleh Roh Kudus lah. Nah, di situ banyak orang-orang kerja yang bisa saya doakan, yang bisa saya layani. Mereka tidak tahu saya pendeta, apalagi suaminya ini. Lalu suaminya itu menyaksikan ada kayak apa namanya, bukan gundukan, apa benjolan di lehernya. Lalu saya bisa merasakan aura Bapak, dia bilang. Oh ya? Lalu dia cerita bahwa dia orang kejawen. Orang kejawen itu dekat dengan dunia roh. Nah, begitu. Lalu dia bilang, setelah saya saksikan sedikit tentang kehidupan di dunia roh, belum menyaksikan tentang hidup sebagai orang Kristen, belum, tetapi tentang dunia roh. Nah,
Lalu dia tantang saya, Bapak mau ketemu dengan suhu saya panggil dalam 3 hentakan. Oh, sebelumnya saya bilang begini, Bapak mungkin mengalami keraguan mengikut Tuhan sehingga mengikut kepercayaan seperti ini. Coba Bapak berdoa, saya bilang. Bapak berdoa, bukan Tuhannya orang Kristen, bukan Tuhannya orang Muslim, bukan Tuhannya siapa-siapa pun, bukan. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Coba Bapak berdoa seperti itu. Nah, lihat perjumpaan kami berikutnya, dia menyaksikan bahwa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu waktu itu ada televisi menyiarkan hamba Tuhan yang KKR, lalu disuruh dia tumpang tangan, lalu dia berdoa di dalam nama Yesus, sembuh benjolan yang ada di lehernya. Nah, waktu itu dia menantang saya untuk bisa berjumpa dengan suhunya. Dalam 3 hentakan kaki dia akan hadir. Dia bilang, kalau Bapak penasaran, coba ketemu sekarang. Saya bilang, dipanggil-panggil suhunya gak datang-datang. Biasanya 3 hentakan kaki sudah datang. Oh, dia percaya Yesus atau roh yang ada pada kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Amin. Oh, biasanya datang. Mau dimanapun suhunya, dia panggil selalu datang. Ini dia panggil saat itu, nggak datang-datang. Rupanya suhunya udah melihat bahwa roh yang ada pada kita lebih besar dari roh yang ada di semuanya di muka bumi. Nah, kita kembali kepada ini. Jadi di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, setelah kita lahir baru, kita telah menerima roh kita sempurna, dan di dalamnya ada Yesus. Kepenuhan Allah ada di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita. Mari ingat, di dalam Dia, katakan sama-sama, di dalam Dia. Itu kekuatan kita. Waktu jiwa kita dan tubuh kita tergoncang lewat berita-berita, lewat panca indera, kita kan seringkali beralasan, saya tidak bisa baca ayat, Pak. Saya lupa seringkali merenungkan firman Tuhan, Pak. Tetapi berita infotainment, Barca menang 4-0, Real Madrid menang, Pak, 4-0 tadi malam. Oh, tahun yang lewat dia menang juga itu. Dia hafal mati. Kalau berita-berita hobi, tapi berita firman Tuhan lupa. Nah, bagaimana kita bisa fokus kepada Dia yang ada di dalam kita? Kalau pusat perhatian kita adalah hobi, infotainment, jadi kalau pusat perhatian kita adalah 5 indera kita, apa yang kita dengar, kita kecap, kita lihat semuanya, kita lebih banyak terpengaruh kepada itulah. Tetapi kalau kita terpengaruh kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada kehendak-Nya, nah nanti kita akan pelajari bagaimana cara mengalirkannya supaya boleh kita nikmati di dalam jiwa kita dan di dalam tubuh kita. Amin. Nah, keselamatan jiwa kita kapan terjadi? Roma 12 ayat 2 kita sudah hafal ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, supaya kamu mengerti mana kehendak Bapa, baik yang benar dan sempurna. Satu ayat lagi, 1 Korintus, Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Ini tentang keselamatan jiwa. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi jiwa kita bisa diselamatkan
Ketika kita melakukan ini, perubahan pembaharuan akal budi, lalu kita memilih kehendak Allah, lalu membuang semuanya yang kotor dan menerima dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hati. Begitulah kita menyelamatkan jiwa kita. Itu yang disebut mengerjakan keselamatan kita. Amin. Memang tetap Tuhan yang memberikan firman-Nya di dalam hati kita. Tetapi yang mengerjakan firman itu siapa? Apakah Tuhan? Enggak. Ini yang disebut pikul salib. Ini bukan pekerjaan darah Yesus. Darah Yesus tadi menyucikan hati nurani kita, bekerja di dalam roh kita. Tetapi di dalam jiwa kita itu pekerjaan salib. Salib bukan bicara kemiskinan, bukan berbicara penderitaan, bukan berbicara sakit penyakit. Salib itu adalah percaya dengan firman Tuhan dan taat melakukannya. Menyangkal diri, rela kehilangan nyawa, itu pekerjaan salib. Salib siapa? Salib kita. Makanya pekerjaan darah Yesus dengan pekerjaan salib itu berbeda. Pekerjaan darah Yesus menguduskan roh kita dari semua perbuatan kita. Tapi pekerjaan salib adalah pekerjaan waktu kita menerima firman, lalu kita mengerjakan firman itu. Di dalamnya ada nyawa, ada kehendak Tuhan. Lalu kita melepaskan kehendak kita, lalu mengerjakan kehendak Tuhan yang ada di dalamnya. Itu pekerjaan salib. Syarat mengikut Tuhan. Amin. Kapan kita mengikut Tuhan? Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh kita dikuduskan. Lalu waktu kita syarat mengikut Tuhan, memikul salib, menyangkal diri, dan rela kehilangan nyawa. Jadi berkelanjutan. Amin. Oke. Nah sekarang tubuh. Kapan tubuh kita diselamatkan? 1 Korintus 15 ayat 53 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 53 saja. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Itu berbicara tentang tubuh kita yang diubah. Waktu sangkakala berbunyi, tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Amin. Nah, lihat, di kekekalan nanti, saya sudah saksikan bahwa di zaman kita sekarang ini, di beberapa negara di Eropa, termasuk di Australia, di negara Swiss, karena pendapatan per kapitanya tinggi, ya kan, pemerintah membayar juga kesehatan gratis, lalu pendidikan gratis, sarana-sarana umum, PLN semuanya, bahkan juga mungkin pajak karena pendapatan negara tinggi, gitu ya. Ya, jadi kalau kita pergi ke negara itu, ke bangsa itu, wah, itu kelihatan bahwa semua tidak ada kejahatan. Kan kejahatan biasanya pencurian, judi, semuanya itu ada karena latar belakang kemiskinan, betul? Nah, kalau kita pergi ke negara tersebut, itu bahagia sekali. Wah, itu saya belum pernah memang ke sana, tapi saya dengar kesaksian orang-orang yang pergi ke sana, itu wow, luar biasa. Kita juga bisa tonton di YouTube kok. Kita bisa tonton di YouTube. Nah, padahal negara-negara itu masih ada di bumi ini kan? Masih ada iblis enggak? Masih ada pengaruh dosa enggak? Keinginan mata gangguan hidup masih ada. Masih ada kodrat dosa enggak? Masih. Tetapi di langit bumi yang baru, bayangkan iblis telah dibuang ke neraka. Kodrat dosa telah diubah menjadi kodrat ilahi. Pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh-pengaruh dosa itu sudah enggak ada. Coba kita bayangkan, berbahagia enggak di sana? Tetapi
Saudara kelihatannya nggak rindu banget itu. Kalau kelihatan rindu sekali, kita menggebu-gebu, ingin pulang ke sana. Kita berkemas-kemas mengerjakan keselamatan kita, karena hanya itu bagian kita, mengerjakan keselamatan, mengubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Tubuh kita itu diubah menjadi tubuh kemuliaan, itu pekerjaan Tuhan kan? Roh kita diubah, itu pekerjaan Tuhan kan? Nah coba kita baca 2 Korintus 1 ayat 10. Udah mau habis ini belum dapat ke inti poinnya. 2 Korintus 1 ayat 10. Ini yang pernah saya bagi di masa-masa lampau. Kita baca ya. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ini pekerjaan dalam apa ini? Ini komplit dalam roh, dalam jiwa, dan di dalam tubuh. Lihat, yang pertama, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah. Kita harusnya dihukum oleh dosa pelanggaran kita, tetapi Yesus menggantikan kita. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah menyelamatkan kami. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ia telah mengerjakan di dalam roh dan akan menyelamatkan kami. Kalau kita mengerjakan keselamatan kita, maka Dia akan menyelamatkan kita, menyelamatkan jiwa kita. Itu masih pekerjaan akan. Karena kita harus mendengar firman Tuhan dan mengerjakan. Makanya akan menyelamatkan kami. Lalu dikatakan, kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Itu dikerjakan di dalam mana? Tubuh. Apakah semua orang percaya menyelamatkan tubuh manusia? Orang percaya mengubahnya menjadi tubuh kemuliaan? Semuakah orang percaya mengalami perubahan tubuh dari tubuh seperti sekarang ini menjadi tubuh kemuliaan? Enggak kan? Ini udah makan belum tadi pagi? Hah? Apakah semua dikerjakan itu? Enggak. Kepada orang yang telah dikerjakan secara roh keselamatan itu, dan kepada orang yang telah mengerjakan keselamatan di dalam jiwanya, baru mendapatkan pengharapan. Tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Makanya secara roh, jiwa, dan tubuh 1 Tesalonika 5:23 mengatakan, coba buka, hendaklah kamu coba roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Makanya kita perlu menyadari bahwa sebagai orang percaya kita terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Dan Yesus telah mengerjakan oleh darahnya di kayu salib pada roh kita. Dan Dia telah tinggal di dalam roh kita. Yang pertama tadi sudah selesai ya. Sudah selesai itu yang pertama. Dia telah menebus dosa pelanggaran kita, sakit penyakit kita, semua tekanan hidup. Taman Getsemani sudah Dia wakili semuanya. Yang kedua, janji-janji Bapa. Di dalam Kristus Yesus telah diberikan kepada kita, bagi kita yang menerima Dia sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Kita menerima semua janji-janji Bapa itu. Yang disediakan segala berkat rohani dalam surga, disediakan sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus, dan Kristus sudah ada di dalam kita. Dan kita berhak menerima janji-janji itu. Amin.
Terakhir, bagaimana cara melepaskan semua janji-janji Bapa yang ada di dalam roh kita, supaya kita bisa nikmati di dalam jiwa kita, termasuk di dalam tubuh kita. Soalnya dia masih berkat rohani. Dia masih tinggal di dalam roh kita. Kapan dia bisa kita nikmati dalam hidup sehari-hari? Coba buka Filemon 1 ayat 6. Kita baca yuk, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku, bukan Filipi, Filemon. Ya, Filemon. Tidak bisa? Yuk kita baca melalui Alkitab kita, baik yang manual maupun elektronik. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Ini kurang jelas dalam bahasa King James Version. King James Version, nanti boleh Bapak Ibu cek melalui Alkitab elektronik, ya. King James Version, terjemahannya begini. Agar komunikasi dari imanmu kiranya menjadi berpengaruh dan mengakui setiap hal yang baik di dalam kamu dan di dalam Kristus Yesus. Saya ulangi. Agar komunikasi dari imanmu kiranya menjadi berpengaruh dengan mengakui setiap hal yang baik di dalam kamu dalam Kristus Yesus. Jadi begini Bapak Ibu, kata berkomunikasi artinya di sana melepaskan atau memindahkan, dan lalu kata berpengaruh di sana artinya mulai bekerja atau menghasilkan. Nah, lihat Bapak Ibu, ini di dalam roh semua janji-janji, semua janji-janji Tuhan itu. Ini di dalam roh atau di dalam Kristus. Lihat, kapan janji-janji Tuhan itu terwujud melalui jiwa kita di dalam tubuh kita. Lihat, berarti di sini ada katup. Ada katup. Katup itu bisa terbuka, bisa tertutup. Kapan dia tertutup? Ketika kita menerima firman Tuhan, lalu pikiran kita tidak mau percaya. Itu artinya keran ditutup. Iman kita nggak bekerja, tidak membawa pengaruh. Coba kita buka satu ayat lagi, Yohanes 6 ayat 29. Ya, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya
kepada dia yang telah diutus Allah. Waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, yaitu dia yang diutus oleh Allah. Tetapi di zaman kita ini, siapa yang diutus kepada kita? Firman-Nya. Waktu dia berfirman, apa tugas kita? Percaya. Waktu kita percaya kepada firman Tuhan, keran ini dibuka. Lalu firman itu mengalir, membawa pengaruh. Bisa nangkap Bapak Ibu? Kita bisa nggak menggagalkan rencana Tuhan? Bisa. Waktu kita nggak percaya kepada firman. Kalian, ini nanti di hari Rabu ya, saya lanjutkan lagi karena waktunya sudah habis. Jadi waktu kita menerima firman, di dalam firman itu dia memberikan yang disebut pemberian, yaitu iman. Iman, bukan sembarang iman. Diimani, bukan itu. Tetapi kita menerima iman. Lalu iman itu kita responi hanya dengan percaya. Lalu waktu itulah keran terbuka. Nah, jadi tujuannya supaya kita boleh memperbaharui akal budi kita, sehingga kita bisa mengerti mana kehendak Bapa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Ini supaya selaras dengan roh kita. Waktu roh kita menerima firman lewat intuisi, kamu sembuh. Nah, ini kan tak semua firman itu sedang berlaku hari ini. Betul nggak Bapak Ibu? Itu mana yang diinginkan oleh Tuhan, mana yang dikehendaki oleh Tuhan untuk ingin kita lakukan. Firman mana? Firman mana yang diinginkan Tuhan? Misalkan Tuhan bilang, ayo berikan kepada dia. Dia sedang sakit, anaknya sakit, berikan. Nah, kita harus percaya. Kita biasanya menolaknya karena apa? Oh, aku kosku belum terbayar bulan ini, uang anak sekolahku. Nah, itu kita lawan dengan indera kita. Tetapi kalau kita percaya, karena kita telah mengalami proses pembaruan akal budi, kita tahu mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan sempurna. Waktu kita terima itu, kita pun bisa mengalirkannya. Lalu tubuh pasti akan manut. Tubuh pasti akan manut. Manut tahu artinya? Taat, menurut kepada pikiran kita. Sebab yang menyuruh untuk bertindak kepada tubuh kita adalah pikiran. Amin. Waktu roh dan jiwa kita telah sepakat, dia boleh mengalahkan tubuh. Makanya dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 12-13, oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Wow. Nanti kita akan lanjut di ibadah pemuritan. Ibadah pemuritan telah meningkat Zoom. Tetapi siapa yang tidak bisa Zoom, bisa tetap mengakses lewat Facebook live streaming. Ya, jadi hari Rabu kita akan lanjut ini. Sudah habis waktunya. Saya bisa aja lompat-lompat, tetapi saya merasa sayang tidak nanti terperinci. Sebab inilah inti kehidupan kita. Amin. Kita yang menyadari bahwa kita hidup di dalam roh. Sebelum dunia dijadikan, kita telah dikandung oleh Bapa kita secara roh. Makanya kita harus hidup di dalam roh. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur. Bapa, kami berterima kasih untuk keberadaan kami. Kami menyadari dari kebenaran firman-Mu bahwa kami hidup oleh roh. Ketika Engkau telah mati 2000 tahun yang lewat,
Dan waktu kami merealisasikannya, mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah diselamatkan sempurna secara roh. Dan Engkau berbicara bahwa semua sudah selesai. Bukan hanya dosa kami selesai, tetapi janji-janji-Mu Tuhan sudah Engkau genapi di dalam Kristus Yesus, dan seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus Tuhan. Dan Yesus Tuhan itu sekarang tinggal di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan boleh menyadari ini. Sekarang PR kami bagaimana merealisasikan semua janji-janji Bapa yang ada di dalam roh kami, yaitu mengalirkannya kepada jiwa kami, kepada tubuh kami. Kami harus mengerjakan keselamatan kami. Kami harus mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu kami harus percaya kepada setiap kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami menyerahkan semuanya jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, juga penyediaan-Mu bagi kami yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan Engkau tambahkan, dan semua telah ada di dalam Kristus Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami boleh angkat tangan kami. Kami tengadahkan wajah kami kepada-Mu. Tuhan yang memberkati Engkau. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada-Mu dan memberi Engkau kasih karunia, damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati dan diutus menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengumuman akan dibacakan.